Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya di video ini kita akan membahas materi asas Black. Nah, asas Black aturannya adalah jika ada dua macam zat yang berbeda suhunya dicampurkan atau disentuhkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor yang sama banyaknya dengan kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah, atau Q lepas sama dengan Q serap. Nah, asas Black ini disebut juga dengan kekekalan energi. Nah, pada pertukaran kalor seperti persamaan tersebut dikemukakan oleh Joseph Black, yaitu seorang ilmuwan Inggris. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kalor yaitu kalorimeter. Nah, kalorimeter terdiri dari termometer, pengaduk, kemudian bejananya, dan selubung untuk isolator atau isolasi beserta tutup isolatornya. Nah, kemudian kapan suatu benda dapat menyerap kalor? Nah, benda menyerap kalor jika suhu akhirnya lebih tinggi daripada suhu awalnya. Kemudian, kapan suatu benda melepas kalor? Benda melepas kalor jika suhu akhirnya lebih rendah daripada suhu awalnya. Kemudian, persamaan asas Black dirumuskan sebagai berikut. Q lepas sama dengan Q diserap, atau rumus kalor kan M dikali C dikali delta T, ya kan? Maka M dikali C delta T zat yang melepas kalor sama dengan M dikali C dikali delta T zat yang menerima kalor. Nah, di mana M adalah massa benda, kemudian C kalor jenis zat. Nah, kalor jenis zat sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian delta T perubahan suhu benda, dengan catatan pada pencampuran antara dua zat sesungguhnya terdapat kalor yang hilang ke lingkungan sekitar atau ke wadahnya. Misalnya, wadah pencampuran akan menyerap kalor sebesar hasil kali antara massa kalor jenis dan kenaikan suhu wadah. Jadi rumus yang sebelumnya itu hanya berlaku untuk dua jenis zat cair yang sejenis, misalnya air dengan air atau air dengan larutan, sehingga wadahnya dianggap tidak ikut menyerap. Nah, untuk lebih paham bagaimana jika wadahnya ikut menyerap, perhatikan contoh berikut. Dari soal diketahui tembaga yang masanya 100 gram akan dijatuhkan ke 20 gram air. Nah, di mana air ini di dalam wadah aluminium yang masanya 280 gram. Nah, kemudian yang ditanya itu berapakah suhu akhir sistem. Nah, masing-masing kalor jenis dan suhunya dapat dilihat dalam tabel tembaga, air, dan aluminium. Kemudian perumpamaannya seperti gambar berikut. Kemudian kita misalkan suhu akhir sistem itu sama dengan X derajat Celcius. Nah, setelah semuanya dicampur, di situ nanti kita akan menghitung berapa suhu air sistemnya. Dari soal di atas, yang melepas kalor adalah batang tembaga dan yang menerima kalor adalah air dan wadah aluminium. Kenapa tembaga? Karena tembaga suhunya lebih tinggi. Maka sesuai dengan hukum kekekalan energi atau asas Black, Q lepas sama dengan Q diterima, maka Q1 sama dengan Q2 tambah Q3. Kita anggap Q1 adalah untuk tembaga, Q2 air, dan Q3 wadah aluminium. Nah, kita masukkan rumusnya M1 dikali C1 kali delta T1 sama dengan M2 C2 dikali delta T2 ditambah M3 dikali C3 dikali delta T3. Kemudian masukkan ke rumusnya berapa besar massa, kalor jenis, dan perubahan suhunya. Karena kita akan mencari suhu
suhu akhir, maka T2 nya kita ganti dengan X gitu ya. Kemudian dikalikan, maka hasilnya 39 kali 95 kurang X 840 dikali X kurang 15, kemudian ditambah 252 dikali X dikurang 15. Hasilnya adalah 13 dikali 95 dikurang X sama dengan 364 dikali X kurang 15. Kemudian dikalikan yang di luar dengan yang di dalam. 13 dikali 95, kemudian 13 dikali X sama dengan 364 dikali X, kemudian 364 dikali 15. Maka hasilnya 1235 dikurang 13X sama dengan 364. X dikurang 5460. Kemudian pindahkan mana yang sejenis, yaitu 1235 ditambah 5460 sama dengan 364X ditambah 13X. Hasilnya 6695 sama dengan 377X. Maka X sama dengan 6695 dibagi 377. Hasilnya sama dengan 17,7. Jadi suhu air sistem adalah 17,7 derajat Celcius. Nah, sekian pembahasan materi kali ini. Silahkan dicatat yang sudah selesai, kirim ke saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.